Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali akhirnya Via Junita kembali hadir menemani pemirsa di rumah dalam program Ngobrol Bareng. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya menginspirasi. Kali ini kita akan kedatangan anak muda yang pastinya akan menceritakan berbagai pengalamannya. Ini kita langsung aja undang untuk join ngobrol sama kita. Ini ada Mas Fakih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Mas Fakih. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Kak. Waduh, Masya Allah. Terima kasih ya sebelumnya Mas Fakih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama kita pada kesempatan kali ini. Ini sebelumnya pemirsa BRTV di rumah mungkin masih banyak yang belum kenal gitu ya dengan Mas Fakih. Mungkin bisa diceritakan Mas Fakih saat ini kesibukannya apa? Aku ini saat ini mahasiswa semester 8 Kak di Universitas Syahid Jakarta, jurusan hukum Kak, anak hukum lah. Wah, aktivis. anak hukum. Anak hukum ya, tapi ini mungkin brandingnya banyak sekali ya, mungkin di media sosial followersnya Mas Fakih gitu ya, dengan berbagai prestasinya yang ada gitu. Tapi kita akan ngobrol lagi nih Mas Fakih, sesuai tema pembahasan kali ini, gapai mimpi lewat melangkah dari masjid. Tapi ini aku ada yang lebih penasaran soal username atau bionya Mas Fakih ya, namanya Superkih. Nah itu bisa diceritain nggak kenapa? Apakah itu ada labeling dari orang lain atau memang melabelkan sendiri nama itu atau seperti apa Mas Fakih? Waktu SMA Kak, jadi sama saya punya pelatih futsal, saya ikut futsal di SMA. Pelatih saya ngasih julukan Superkih. Selain itu juga saya termotivasi sama idola saya Kak waktu saat itu. Persija Jakarta pasti tahulah semua orang. Persija Jakarta memiliki striker yang bernama Marco Simic. Dia memiliki julukan Super Simic. Nah, dari situ karena idola saya Super Simic, saya gantilah belakangnya di Superkih. Oke, berarti dari awal mula memang dikasih label Superkih ini dari pelatih bola. Berarti suka bola ya? Hobinya main bola, Mas Fakih? Main bola. Tapi apa Superkih itu artinya larinya cepet atau nendangnya jauh atau gimana nih? Semuanya super lah, apa-apa super. Luar biasa ya, semuanya super gitu. Mas Fakih berarti sekarang semester akhir. Ini sempat ada beberapa artikel yang menyebut ini remaja masjid, terkenal dengan remaja masjid, tapi menjadi seorang berbagai ikut kegiatan kayak semacam race director dan lain sebagainya. Ini ngomongin soal remaja masjidnya, ini Mas Fakih berarti aktif di kegiatan masjid, daerah atau seperti apa? Saya kebetulan aktif di Rizka Kak, Remaja Islam Sunda Kelapa, letaknya itu di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng. Siapa sih Kak yang nggak tahu Masjid Agung Sunda Kelapa? Suatu masjid yang autentik gitu di Jakarta, apalagi di Menteng letaknya gitu. Yeah. Oh, memang aktif di sana ya. Tapi memang kegiatan-kegiatannya apa biasanya anak-anak remaja masjid tuh? Alhamdulillah Rizka ini udah berumur 50 tahun Kak. Jadi bisa dibilang ahlinya lah dalam mengelola anak masjid gitu. Di sini kita kegiatannya bukan cuma sekedar ngaji atau sholat atau bersih-bersih masjid seperti remaja masjid pada umumnya. Kita juga mempunyai banyak kegiatan. Kalau di sini kita itu adanya seperti kelas ya Kak, kegiatan. Ada 4 kelas Kak, ada SDTNI, SC, Sister Club, SDIS itu studi dasar Islam siswa untuk anak SMP sama SMA. Dan terakhir BMAKI, belajar mahir Al-Quran. Nah, pertama kali nih saya join Rizka ini ikut SDTNI Kak, tahun 2022. Setelah itu banyaklah kegiatan dan mulai lari pun saya dari sini Kak, dari Rizka Kak. Kalau nggak masuk Rizka pun saya nggak bakal kenal lari Kak. Oke, jadi justru race director ini dari si Rizka ini, Ikatan Remaja Masjid ini? Iya, yang mengenalkan saya lah sama dunia lari. Waktu itu saya ditunjuk jadi ketua Rizka buat event lari. Nah, eventnya itu namanya Run for Ramadan. Karena pun saya ya namanya baru pertama lah waktu itu buat event lari di remaja masjid. Saya banyak belajar, cari-cari. Oke, baik. Mas Fakih, tapi aku mau nanya soal race director itu tapi nanti. Aku pengen lebih fokus ke ini nih, untuk yang awal soal remaja masjid. Ini kan menarik loh. Seorang mahasiswa yang punya banyak kesibukan, pastinya kan gak cuman ngurusin soal
ininya ya, apa namanya, di sisi lain dia juga pasti ngurusin tentang kuliahnya, apalagi semester 8 berarti lagi skripsian berarti ya Mas Fakih ya? Betul Kak. Nah ini kenapa tertarik sampai pada akhirnya ikut menjadi bagian remaja masjid ini? Apa yang memotivate gitu? Waktu dulu 2022 ya Kak, saya tuh lagi pengen Kak mencari filter Kak, karena menurut saya Kak, zaman sekarang udah makin luar biasa lah bebasnya pergaulan. Saya sebagai anak muda butuh filter Kak. Akhirnya tiba-tiba ada iklan lewat di IG, saya pantengin, saya cek, dan waktu saat itu juga momennya sama almarhum Syekh Ali Jaber Kak meninggal. Kan saya cari-cari di Google artikel, ternyata almarhum Syekh Ali Jaber itu datang pertama ngimamin sholat di Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan saya cari tahu, kepoin, nah ternyata Masjid Agung Sunda Kelapa punya remaja namanya Rizka Kak. Dari situlah anugerah datang. Iya. Berarti awalnya dari merasa kayak wah ini kayaknya harus ada filter untuk supaya tidak tergores, terbawa arus dengan pergerakan zaman sekarang. Mas Fakih berinisiatif untuk mengikuti remaja masjid ini, berharap untuk membawa positif di kehidupan Mas Fakih gitu ya. Sampai pada akhirnya ketemulah si Rizka ini berarti ya. Betul. Oke baik, ini sesuai dengan bio di Instagramnya ya, melangkah dari masjid. Nah itu boleh diceritain gak sih arti tagline dari yang ditulis di bio itu? Melangkah dari masjid itu suatu tagline yang saya ciptakan karena saya ingin membuat Kak, karena dibesarkan dari lari, saya ingin menciptakanlah sebuah komunitas lari dari remaja masjid yang tagline-nya melangkah dari masjid. Jadi kita segala sesuatu yang baik dimulai dengan hal baik, karena masjid itu tempat yang baik, jadi kita mulailah dari tempat yang baik Kak, gitu Kak. Masya Allah, luar biasa ya. Berarti tidak menutup kemungkinan walaupun sebagai remaja masjid yang mungkin konotasinya hanya sekedar mengaji, beribadah, tapi hobi pun masih bisa dijalankan menjadi seorang remaja masjid ya Mas Fakih ya? Betul Kak. Di Rizka tuh ada banyak Kak, kita punya namanya bidang minat dan bakat. Di sana ada kita main basket, main bola, panahan, ada vokal kelas. Jadi kita nggak usah risau lah dengan konteks remaja masjid yang katanya cuma ngaji. Ternyata di Rizka tuh beda Kak. Rizka ini mengikutilah perkembangan zaman supaya anak muda merasa nyaman Kak untuk ke masjid. Itu poin plus Rizka Kak yang patut dicontoh oleh remaja-remaja lain lah untuk meramaikan masjid Kak. Ini teman-teman yang nonton di rumah ya, yang punya komunitas masjid kayaknya harus banyak belajar nih dari komunitas Rizka ini ya, luar biasa ya. Ini berdirinya udah 50 tahunan berarti ya, itu tadi ya Mas Fakih? Betul Kak, betul. Wah luar biasa. Nah ini Mas Fakih tadi mungkin sempat disinggung beberapa kegiatannya gitu ya, tidak hanya sekedar mengaji, mungkin ya beribadah dan lain sebagainya, itu pasti udah fokus utama. Tapi juga banyak penyaluran bakat-bakat di sana. Tapi kalau boleh tahu Mas Fakih ini ada schedule rutinnya nggak sih si Rizka ini? Atau kok misalkan setiap weekend anak Rizka nih kegiatannya ini atau seperti apa? Rizka nih Kak, kegiatan rutinnya setiap hari Jumat kita punya program namanya Paris. Paris bukan Paris di Prancis tapi Kak, bukan. Beda ya Paris ya? Apa tuh Parisnya? Paris pengajian akhir pekan Rizka. Jadi kita memfasilitasi lah para remaja yang ingin belajar, yang ingin melihat kajian di akhir pekan. Selanjutnya di hari Sabtu kalau sudah mulai perkuliahan, kita ada perkuliahan SDIS yang untuk usia SMP sampai SMA Kak. Studi dasar Islam siswa. Jadi kalau di kita semacam kuliah Kak. Kita daftar di awal, nah kita ikut pembelajaran perkuliahan selama 3 bulan. Istilahnya kuliah lah, tapi belajar dari jam 1:30 sampai jam 5. Nah Sabtu sorenya kita punya kegiatan olahraga rutin, ada panahan, dan di hari Minggunya itu kita SDTNI, BEM AKI, sama Sister Club. Ada 3 kelas Kak. Di sorenya kita ada main basket. Dan sekarang kita punya terobosan baru ya, karena ada olahraga yang lagi viral nih Kak, namanya Ponfit, yang cewek-cewek biasa pakai stick itu. Itu tapi anak-anak laki-laki juga main pound fit? Oh enggak, cewek doang di Rizka. Oh cewek. Karena anak Rizka sendiri yang jadi coachnya, dia udah bersertifikasi juga Kak. Masya Allah. Ini keren ya. Oke, baik. Nah ini kan ada beberapa kegiatan tadi di hari Sabtu juga ada pelatihan kayak apa sekolah dasar Islam ya, apa namanya semacam pelatihan
ya dasar pemberian materi dasar-dasar Islam, kemudian berbagai kegiatan penyaluran hobi-hobi lainnya dan lain sebagainya. Ini kan pasti materi-materi ini bentuknya seperti sekolah dan ini tentu lumayan kalau kita lihat mahal gitu ya. Nah ini di Rizka sendiri seperti apa? Apakah memang sistemnya kayak daftar per bulan seperti TPQ dan lain sebagainya atau seperti apa Mas Fakih? Kalau di Rizka itu daftar sekali doang Kak di awal pendaftaran. Kalau SDCS itu sekitar 300.000 kita udah mendapatkan banyak fasilitas dan kegiatan. Jadi cukup bayar di awal udah mendapatkan minat bakat, ibarat kalau di sekolah eskul lah gitu Kak. Iya. Selingan. Waduh, ini keren ya. Maksudnya bayar di awal tapi banyak benefit yang didapat tuh. Betul Kak. Oke, balik lagi ke Mas Fakih nih. Mas Fakih ini kan dengan segala kegiatan Mas Fakih gitu ya sebagai seorang mahasiswa tentunya, terus kemudian juga menjadi seorang remaja masjid, terus juga mengikuti berbagai event gitu ya, seperti salah satunya Race Director itu. Nah itu gimana ngatur waktunya? Banyak juga sih yang nanya kayak kamu nggak capek atau gimana kondisi fisiknya, karena kalau dari diriku pribadi ya sebagai anak muda pasti kayak punya semangat yang lebih gitu Kak, daripada kita melampiaskan energi kita untuk hal-hal yang tidak baik, mending kita salurkan lah energi ini untuk hal yang positif supaya kita ini juga tidak terlena gitu Kak, supaya tidak salah arah. Jadi lebih baik menyalurkan semua energinya ke hal-hal positif seperti kesenian, olahraga. Jadi udah fokusnya tuh fokus di sini Kak, nggak kemana-mana seperti anak muda yang di luar sana gitu. Wah, keren banget. Memanfaatkan waktunya dengan kegiatan-kegiatan positif ya. Waduh, ini harus dicontoh nih sama teman-teman di rumah. Oke, Mas Fakih, kita akan lanjutkan ya seputar obrolannya. Ini menarik juga soal Race Director. Ini kita akan bahas nanti setelah jeda yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.